Sebutin aja angkanya berapa. Saya akan usahain. Kok Bapak ketawa? Kamu lupa, Fitri. Lupa apaan, Pak? Lupa kata-kata kamu sendiri. Kata-kata yang mana ya? Bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, Fitri. Nggak tahu, David, aku harus percaya sama kamu atau enggak. Tapi yang jelas, aku nggak suka kamu lebih sibuk dengan bos kamu itu. Rel, tolong jangan pakai nada tinggi lagi. Kamu kan udah janji sama aku, kamu bisa ngontrol emosi kamu. Dan kamu udah janjikan sama aku, gak akan campur adukin masalah di kantor sama masalah pribadi kita. Pak Feral, Anda pernah bilang, be local and get the contract. Saya memang belum bisa jadi lokal seperti Anda. Tapi, setidaknya saya bangga bisa bilang saya adalah manusia biasa, bukan singa. Dan ini semua berkat mantan karyawan Anda, Fitri. Kalau kamu takut kemalaman, saya kan bisa antar kamu pulang. Tadi kan saya udah bilang sama Bapak, hari ini kebetulan saya nggak bisa ikut acara sampai selesai. Iya Pak, saya nggak enak, keluarga saya udah nungguin. Padahal, saya ngerayain ini semua. Kenapa tadi dia nggak mau ikut pesta ya? Apa dia? Masih marah? Karena aku nggak mau minta maaf sama Feral dan Pak Utama? Tapi, sarannya bagus juga. Mungkin aku harus belajar untuk minta maaf sama orang lain. El, coba ini. Enak loh. Farel, aku tahu kamu masih kecewa karena proyek itu jatuh ke Inferno. Tapi aku yakin, meskipun sekarang ini proyek itu nggak jatuh ke tangan Retro, nanti Allah akan menggantikannya dengan proyek yang lebih besar. Mudah-mudahan kayak gitu ya, Fit. Aku sudah bisa menerima kekalahan ini. Tapi ngeliat wajah papiku, Fit, rasanya sedih banget. Dengan cara apa lagi aku bisa membahagiakan dia selain ini, Fit? Kata-kata Edo benar-benar menyakiti perasaan dia. Edo benar-benar gak punya perasaan. Iya, Rel. Aku juga nggak suka lihat caranya. Tapi aku berharap suatu saat dia akan datang minta maaf ke kamu dan papi kamu. Orang seperti dia gak mungkin minta maaf, Fit. Ya, orang itu kan bisa berubah, Rel. Kamu mau jadi belain dia sih? Aku bukan belain. Aku cuma optimis. Siapa tahu aja besok dia datang dan minta maaf ke kamu dan papi kamu. Pak, ini konsepnya udah selesai. Fit, saya ini kan temperamen. Gimana sih caranya untuk lebih sabar? Jadi ingat Farel masih awal-awal dulu? Saya ingin kayak kamu, bisa mengontrol emosi. Caranya gampang kok, Pak. Kalau Bapak lagi emosi, udah mau marah, tarik napas, hitung 1 sampai 10, pasti habis itu marahnya udah reda. Masa sih? Sederhana kayak gitu? Ya, Bapak coba aja kalau nggak percaya. Permisi, Pak. Oke.
ini laporannya sudah selesai. Kok baru selesai? Iya, iya Pak. Ini Ini konon apa ya? Jangan-jangan ada bom meledak lagi. 7, 8, 9, 10. Tolong kembali ke ruangan kamu dan perbaiki laporan ini. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Oke. Karena kita tidak berhasil mendapatkan proyek besar itu, kita fokus saja pada proyek yang sudah ada. Musa, bagaimana dengan PT Ornamen? Sudah kamu follow up? Udah Om, nanti siang jam 1 mereka kabarin hasilnya. Bagus. Terima kasih. Papi kenapa, Bi? Udah bawa ke rumah sakit ya? Aku siapin mobilnya ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Pak Utama masuk rumah sakit. Kena serangan jantung ringan. Iya, Rel. Aku segera ke sana ya. Iya. Fit, tahu nggak? Barusan saya mempraktekkan saran kamu. Ya, ternyata lumayan lah. Emosi bisa terkontrol. Pak, saya izin keluar sebentar ya. 1 jam lagi pasti saya balik. Fit, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Pak Utama kena serangan jantung ringan. Iya mungkin karena memikirkan soal proyek pariwisata kemarin. Saya pergi dulu ya Pak, permisi. Kamu gimana sih? Kamu kan udah dibeliin baju lebaran sama Tante Kayla. Kok sekarang minta lagi sih? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Yang dibeliin Tante Kayla itu buat lebaran pertama. Yang dibeliin Papa untuk lebaran kedua, Pak. Bisa aja jawabnya. Udah nggak apa-apa Mas, biar pakai uang saya aja ya. Dibayarin deh. Waduh asik dong. Nah, kalau gitu aku mau juga dong, Bil. Baju koko, boleh ya? Iya boleh. Asik. Om nggak malu ya minta sama pacarnya sendiri? Kenapa? Wah, lapar Pak, makan yuk. Makan. Iya, lagian Najin sama Kayuga kan puasanya puasa beduk. Ayang Bila, gimana nih? Tuyul-tuyul minta makan. Udah nggak apa-apa Mas, lagian mereka juga kan baru belajar ini. Ya udah, kita makan di sana yuk. Yuk, Farel, gimana keadaan papi kamu? Kata dokter, dia kena serangan jantung ringan. Dan kita semua belum boleh masuk, Fit. Papi sakit. Sejak dengar omongan dari Edo waktu dinas pariwisata itu, Fit. Dan kalau terjadi apa-apa sama Papi, dia yang harus bertanggung jawab, Fitri. Kamu pikir Edo bisa berubah? Aku yakin, Fit. Walaupun dia tahu ini semua, dia nggak akan minta maaf sama papiku. Sabar ya, Rel.
Kita di sini kan buat doain papi kamu. Apa iya bahwa Tama jatuh sakit gara-gara aku? Kenapa aku yang harus disalahkan? Pak, gimana kelanjutan dari proyek pariwisata? Frida, kalau kamu suka sama seseorang, apa yang kamu harapkan dari dia? Maksud Bapak? Ya, sebut saja yang kamu inginkan. Mungkin kalau benda itu nggak terlalu penting ya, Pak. Yang penting itu mungkin perhatian dan pernyataan bahwa dia benar-benar suka sama saya. Kamu suka bunga nggak? Aduh, Pak, perempuan mana sih yang nggak suka sama bunga? Apalagi kalau dikasih bunga dan ucapan yang romantis. Fitri mana ya? Belum datang dari rumah sakit. Belum. Papi. Papi istirahat dulu ya. Jangan mikir macam-macam. Iya, Pi. Papi harus lupain kerjaan kantor Papi ya. Pa, Bapak lekas sembuh ya. Makanannya enak-enak ya, Din. Iya, ayamnya guli-guli ya, Kak. Kayaknya minumannya juga segar ya, Din. Ya. Aduh, ya Allah. Kuatkanlah imanku ya Allah. Ya makanya jangan diliatin dong, Mas. Aduh, Ayang Bila gimana sih? Walaupun nggak kelihatan, tapi kan wangi tetap kecium. Tapi tadi pagi niat puasa kan? Ya iyalah niat puasa. Masa niat ngerampok? Ya udah, kalau niat puasa makanya nggak usah dipikirin dong. Waduh. Pasti enak banget tuh jusnya. Seger. Ayamnya juga crispy lagi. Aduh, udah pusing deh kepala gue. Maaf ya, Pak. Tante, maaf ya. Enak banget sih jadi anak kecil. Puasanya setengah hari. Kalau salah nggak pernah diomelin. Nggak pernah mikirin cari duit. Udah gitu kalau mau jajan, tinggal nodong. Mas, jadi orang dewasa juga ada enaknya. Buktinya, Mas bisa tunangan sama saya. Kalau Mas sekecil Yuga sih, mana mungkin saya mau tunangan sama Mas. Ayang Bila bisa aja. Cari dikit ah. Batal tuh, Pak. Ah, masa sih? Kan belum kena. Lagian juga cuma dikit doang. Sebaiknya kita langsung bagi dalam tim supaya kerja kita lebih efisien. Maaf Pak, saya terlambat. Ya nggak apa-apa, Fit. Edo gimana sih? Masa yang kayak gini dibiarin? Coba kalau orang lain, pasti udah dipecat dari kapan tahu. Kamu gimana sih, Fit? Kamu kan tahu meetingnya jam 1. Iya Bu, tapi tadi saya Saya tahu kamu diistimewakan sama Edo, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya di sini. Kalian semua mending pulang aja deh. Biar Mami yang jagain Papi. Jangan, Mi. Mami istirahat aja. Biar aku yang nginep di rumah sakit ya. Al, Kay, kalian berdua juga pulang ya. Kasihan anak kalian. Ya udah, Rel. Kita duluan ya. Mi, Mas. Mai, Bram, kalian juga pulang aja deh. Kasihan kan Alif nungguin. Iya, Mi. Yuk, Mai. Duluan ya, Mam. Mas, kita balik ke lokasi ya.
Tadi kan belum selesai fotonya, aku nggak enak ditungguin. Kamu ini gimana sih, Mai? Papi lagi sakit juga. Kamu malah mikirin kerjaan. Kalian berdua tuh emang keterlaluan ya. Ngapain sih berantem di depan papi? Maaf, Mam. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi? Meeting saya akhiri. Thank you. Fit. Gimana Pak Utama? Ya, dari ruang ICU udah pindah ke kamar, tapi keadaannya masih lemah banget. Pak, sampai sekarang Pak Edo sama sekali belum bergerak untuk mau minta maaf. Kamu benar-benar menuduh saya lah penyebabnya. Ya setidaknya waktu itu perkataan Bapak benar-benar kasar. Katanya tadi Bapak udah bisa mengontrol emosi Bapak. Apa salahnya kalau sekarang Bapak mencoba untuk belajar minta maaf? Saya akan pikirkan saran kamu ini. Tapi yang jelas, tidak sekarang. Saya tahu Pak, untuk orang egois dan emosian kayak Bapak, minta maaf emang hal yang berat. Ini suatu hal yang mustahil. Permisi Pak. Tunggu Fit. Oke, tolong ajari saya gimana minta maaf. Bapak minta maaf? Setidaknya ajari saya dulu. Let's say, kamu adalah Pak Utama, dan saya di depan kamu. Apa yang saya harus katakan? Yang penting, Bapak awalnya senyum yang tulus dan bicara dengan sungguh-sungguh. Pak Utama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sama sekali nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan Bapak. Mudah kan? Ayo, sekarang Bapak coba latihan. Pak Utama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Bapak. Itu udah bagus, Pak. Apalagi lebih sungguh-sungguh dan lebih tulus lagi. Aduh, Fit, udah. Saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu sama sekali bukan saya. Aduh, Ma. Ngantuk nih, kekenyangan. Man, makanya kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Kamu juga kalau buka puasa kayak orang kalap. Lagian kenapa gue sih yang disuruh bantuin buat ini nih? Terus siapa? Yuga? Apa Nadine? Iya Papa dong. Masa nggak mau ngebantuin sih Papa? Lagian kenapa sih buat kue malam-malam? Ya supaya besok pagi bisa diantar, Man. Lagi pula pesanan tetangga banyak banget. Tapi bener ya, ntar aku dapat komisinya. Iya. Sama orang tua hitungan. Tuh, bikin lagi adonannya. Aduk yang rata ya. Iya, ini juga udah didulak nih. Pakai tenaga dalam nih. Mana? Sini. Mau Mama cetak? Kalau gitu, aku bisa istirahat dong. Enak aja. Siapin ovennya, Man. Kenapa nggak sekalian aja sih, Ma? Dilahirin jadi perempuan akunya. Biar total nih kerjaan semuanya. Nggak setengah-setengah kayak banci. Loh, Bapak baru mau pulang? Iya,
kamu baru mau pulang juga? Iya Pak, tadinya saya mau nungguin mobil saya keluar dari bengkel, tapi ternyata belum selesai. Ya udah deh, terpaksa naik taksi sendiri. Oh, oke, saya pulang dulu ya. Bye. Ih, gak punya perasaan banget sih tuh orang. Udah jelas-jelas gue bilang gue pulang sendirian naik taksi malam-malam kayak gini. Nggak ditawarin tumpangan lagi. Bete. Atau sebenarnya dia grogi deket-deket sama gue. Permisi ya, Bu. Iya, makasih ya. Fit, kamu mendingan pulang. Udah malam kan? Ya Bu, saya di sini aja ya. Waktu bule saya sakit, Farel rela kok nungguin bule saya sampai pagi. Udah Fit, kamu nggak usah khawatir. Ada aku sama Mami kok. Kamu pulang aja ya. Bu, pulang dulu ya Bu. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rel, aku minta maaf ya atas nama Inferno. Nggak perlu Fit. Ini bukan salah kamu ataupun Inferno. Ini sifatnya personal. Ini salah Edo. Cincin gue. Cincin tunangan gue. Cincin tunangan gue hilang. Cincin tunangan sama Ayang Abila hilang. Mas Norman inget-inget Mas, naruh cincinnya di mana? Gak pernah gue lepas, Al. Selalu gue pakai. Tadi waktu buat gue, Mas. Hah? Wah, ini pasti waktu ngulur kadonan nih. Masuk kadonan. Nah, cincin gue kepanggang. Cincin tunangan sama Ayang Abila. Hah? Bener, Man. Tapi kan cincin tunangan kamu di tangan kiri. Jadi kamu ngaduk-ngaduk adonan itu pakai tangan kiri, iya? Enggak, Pak. Pakai tangan kanan. Soalnya cincinnya aku pindahin ke tangan kanan. Biar disangka udah married gitu. Tapi cincinnya udah hilang. Cincinnya sini masuk nih. Masuk salah satu kue nastar nih. Ya ampun, Man. Kamu tuh ceroboh banget sih. Terus sekarang gimana coba? Gimana kalau kita makan satu-satu kuenya? Sampai ketemu. Ya ampun, Kay. Dimakan satu-satu. Sayang kan? Mana udah capek-capek lagi. Kan harus dikirim. Ya mau gimana lagi, Ma? Daripada nanti yang nemuin orang lain, kan sayang. Iya, Ma. Please dong, Ma. Tolong, Ma. Itu hal penting dalam hidup aku, Ma. Cincin tunangan aku, Ma. Dimakan ya, Ma. Satu-satu cobain. Moga-moga aja pas gigitan pertama udah ketemu, ya. Kalau di roti ini mungkin nggak ya? Ini kan yang bulat. Nggak juga. Nggak ada, Ma. Nggak juga. Jangan-jangan benar Pak Utama jatuh sakit gara-gara ucapanku. Dulu aku bisa tega dan cuek soal beginian. Tapi sekarang, kenapa ini sangat mengganggu ya? Fitri benar. Hidup jadi gak tenang kalau kita menganggap semua orang adalah musuh. Sebenarnya program itu untuk pariwisata itu pun layak menang. Atau aku limpahkan aja proyek promo pariwisata itu ke Retro ya. Mungkin dengan begitu,
aku bisa menembus kesalahanku sama Pak Utama dan Farel. Mana nih cincin tunangan gue nih? Nggak ketemu juga nih ya. Nggak ada semuanya tuh. Pasti udah kemakan nih sama kalian. Terus nggak berasa. Nggak mungkin lah, Man. Kalau digigit, kena gigi pasti kepentok lah, bunyi lagi. Mana mungkin. Ya tapi kan harus dibuktiin dulu, Pak. Terus gimana caranya lagi, Mas? Mau dibelekin satu-satu perutnya biar ketahuan? Cincin tunangan gue mah yang nggak bilang nggak ada nih. Om Norman, ini bukannya cincinnya Om. Kamu udah berhasil ngeluarin dari perut kamu ya? Enggak, tadi Nadine cincin ini ada di meja belajarnya Kak Yuga loh. Ya ampun Mas, Mas tuh pikun banget sih. Aduh, tadi katanya masuk adonan, ternyata ditaro. Ya maaf, kan lupa. Ih, kamu tuh kelewatan, Man. Kamu tuh udah bikin Mama bangkrut. Mau sebel sama kamu. Kamu gampang sekali bilang maaf ya. Makan tuh. Aduh, tolong, aku dizalimi. Tolong, aduh. Fit, saya mau ngomong sama kamu. Soal apa, Pak? Tolong, antarkan saya ke rumah sakit. Saya mau minta maaf sama Pak Utama. Papa serius? Tapi gimana kalau mereka nggak mau menerima maaf saya? Gimana kalau mereka mau mengusir saya? Gak mungkin, Pak. Saya kenal mereka kok. Mereka orang yang baik. Mereka nggak mungkin melakukan itu sama Bapak. Mari, Pak. Pi, Papi itu jangan banyak mikir. Biar Papi cepat sembuh ya, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada apa lagi? Anda puas kan ngeliat ayah saya seperti ini? Pak Farel, saya mohon jangan salah paham dulu ya. Pak, saya di sini untuk... Tolong diam. Saya nggak mau Anda menyakiti perasaan ayah saya lagi. Tolong keluar. Fit, dia yang menyebabkan papiku seperti ini, Fit. Ajak dia keluar sekarang juga. Pak, saya mohon dengarkan Pak Edo dulu. Nggak perlu. Rel, udah Rel. Fit, tolong bawa dia keluar dulu ya. Jangan pernah ganggu ayah saya lagi. Kamu dengar? Ayo Pak, kita keluar. Rel, kasihan papi. Lu kontrol dong emosi lu ya. Rel, seharusnya kamu dengerin dia dulu, Rel. Buat apa, Pi? Dia cuma nambah sakit hati papi aja. Mungkin dia ada maksud lain, Rel. Buktinya dia datang sama Fitri. Enggak, Pi. Dia udah nyakiti perasaan papi. Sekarang dia nyakiti perasaan aku, Pi. Dengan datang dengan Fitri. Tapi Pi, Mami juga perasaannya kok nggak enak ya. Kalau lihat Fitri itu dekat sama Edo.
Nggak mungkin, Mi. Kita kan kenal Fitri itu bagaimana. Hanya demi kamu saya diam tadi. Kalau tidak, saya sudah membalasnya tadi. Maaf, Pak. Ini di luar prediksi saya. Saya nggak nyangka semuanya jadi kayak gini. Nggak, Fit. Saya bukan mau mengalahkan kamu. Saya cuma, ya, sedih saja karena niat baik saya tidak diterima dengan baik. Iya, mungkin mereka kira Bapak itu mau... Ya, Fit. Saya paham. Sekali orang berbuat jahat, selamanya akan dicop jahat. Bahkan pada saat dia sudah berniat baik. Tapi Bapak jangan nyerah ya. Padahal, kalau kamu mau tahu, Fit, sebenarnya saya bukan hanya mau minta maaf sama mereka. Maksud Bapak? Tapi kamu harus janji. Jangan bilang ke siapapun. Sebenarnya, saya ingin memberikan proyek pariwisata ke mereka. Total ke Retro. Bapak serius? Sangat serius. Tapi kenapa, Pak? Anggap saja, ini seperti penembus rasa bersalah. Kalau itu membuatmu senang, aku akan lakukan apapun, Fitri. Ya, masa segitunya sih, Pak? Alasan lain, Retro udah lama kuat. Saya tahu kualitasnya. Sebenarnya, Retro lebih capable untuk handle project ini. Coba tadi Farah mau dengerin Pak Edo dulu. Kenapa, Fit? Gak apa-apa, Pak. Menurut kamu, kalau saya kasih proyek pariwisata itu ke mereka, apa mereka mau? Pak, saya takut salah lagi. Tadi sebelum berangkat, saya kira Pak Farel tuh nggak mungkin ngusir Bapak. Tapi kenyataannya beda. Nanti kalau saya prediksi salah lagi gimana? Tapi kan nggak ada salahnya untuk mencoba, Pak. Asik, aku pakai baju baru. Aduh, kenapa Den? Gatel Kak? Oh itu, aku juga nggak sabar kalau kena itu, gatel banget. Aku ambil gunting dulu ya. Den, diam. Astagfirullahaladzim, Ibu kamu mau ngapain? Ibu kamu mau bunuh Nadine? Ya ampun, emangnya dia salah apa? Dia kan adik kamu juga. Mama, Papa tolongin. Yuga! Astagfirullahaladzim. Yuga, kamu mau ngapain sama Nadine? Yuga? Kalian itu mau rebutan mainan? Enggak. Juga, kamu kan lebih besar daripada Nadine. Kamu laki-laki lagi. Seharusnya kamu tuh ngelindungin Nadine, bukannya mau nyelakain kayak gitu. Emang Nadine salah apaan sih? Enggak, Nadine nggak salah apa-apa. Yuga, terus kamu mau tusuk Nadine pakai gunting itu ya? Iya. Siapa yang mau nusuk? Orang juga mau gunting ini. Itu apaan? Gini loh Om, Kak Yuga itu mau gunting ini nih. Soalnya Nadine itu risih sama gatel. Ya, kamu tuh dari tadi dong bilang Yuga, Nadine. Rupanya Yuga mau gunting itu merek. Jantung Eyang udah mau copot nih, tahu nggak? Gimana mau bilang? Orang tadi Tante Kayla datang terak-terak terus nangis. Iya, udah gitu pada heboh. Terus marah-marah. Gimana mau jelasinnya? Gimana sih, Kay?
Iya maaf. Habisnya aku udah ngeri duluan ngelihat Yuga megang gunting. Makanya lain kali itu minta tolong sama papa atau enggak sama Eyang atau sama siapa kek. Nanti coba tuh kalau guntingnya kena kulit Nadine gimana? Sini. Sok tahu cel-cel. Kena ya? Maaf ya. Norman, kamu tuh gimana sih? Masa Yuga lebih pintar dari kamu? Olah ngaceng aja. Pak Edo, dari tadi saya cariin Bapak. Saya mau minta approval. Bapak habis dari... Saya baru pergi sama Fitri. Di rumah sakit, jenguk Pak Utama. Pak Utama Retro. Saya mau minta maaf sama dia. Bapak minta maaf. Saya nggak salah dengar, Pak. Iya, Bu. Pak Edo benar-benar meminta maaf sama Pak Utama. Kenapa Bapak harus minta maaf sama dia? Apa salahnya? Saya kan juga ingin hidup tenang, tidak punya musuh. Fit, ini apa lagi sih? Apaan sih, Bu? Saya nggak ngerti. Apa yang kamu jejelin kotaknya sampai dia berubah drastis kayak gini? Cinta. Cinta? Iya. Pak Edo pernah bikin pengakuan sama saya. Katanya dia pengen berubah menjadi orang yang lebih baik dan toleran. Dan semua itu karena dia lagi jatuh cinta. Dan kamu tahu siapa yang ngebuat dia jadi jatuh cinta kayak gitu? Yang jelas bukan saya lah, Bu. Tapi saya rasa kita berdua sama-sama tahu. Dan saya rasa Pak Edo itu cocok banget sama Ibu. Jadi, kamu bisa aja, Fit. Benar, Bu, saya nggak bohong. Emangnya dia pernah bilang sama kamu kalau dia suka sama saya? Dia sih nggak pernah bilang namanya. Tapi saya tahu lah, Bu. Yang dia maksud pasti Ibu. Siapa lagi? Kamu bisa aja, Fit. Awas, Man. Lepasin semua aksesoris kamu yang ada di jari. Iya. Bawel banget sih. Ma, tolong! Nih, aduh, arloji aku masuk ke dalam adonan. Man, kenapa nggak sekalian handphone kamu yang kecemplung? Canda, Ma. Pak, bantuin dong. Liatin aja. Ini kan home industry, jadi semuanya harus ikut turun tangan. Biar cepet sukses. Kamu tuh ngatur. Ya udah sini. Apa nih? Bagian apa nih Papa nih? Tuh. Adonannya, bikin lagi yang baru. Jadi gimana, Man? Kamu udah melamar kemana aja? Apa mau balik ke Retro? Sebenarnya sih, kalau udah diskor seminggu, bisa balik lagi ke Retro, Pak. Tapi, aku malu sama Pak Utama. Bagus. Itu baru anak Papa. Tumben, Man. Kamu punya rasa malu. Emang kok saya tembok? Man, biar bagaimanapun, kamu nantinya akan jadi kepala rumah tangga. Kamu harus menghidupi anak istrimu. Jadi kamu itu harus giat cari kerja, Man. Justru karena itu, Pak. Aku tuh pengen Papa modalin aku. Wartegnya Nabila aku pengen buat berubah jadi kafe, Pak. Yang ada live musiknya. Paling modalnya nggak banyak, 500 juta. Ya ampun, Man. Kamu tuh jangan muluk-muluk. Pensiun papamu itu cuma cukup buat kita makan. Ya, tapi kan Papa bisa aja minjem sama Pak Utama. Dia kan besan Papa, masa nggak dikasih sih? Man, kamu itu ya. Aduh, Man. Papa baru puja-puji kamu. Papa baru sayang kamu. Papa baru senang. Kamu kapan sih, Man? Kapan sih kamu tidak bergantung kepada orang lain, Man? Yang penting kamu kerja. Halal, apa aja kerjanya, Man. Aduh. Man, kamu tuh nggak punya rasa malu ya? Iya. Nggak usah teriak-teriak. Ternyembur tuh ke adonan. Becek lagi adonannya.
Papa, si Fitri sama bosnya yang baru itu siapa tuh namanya? Edo. Edo itu kok kelihatannya intim banget ya? Nggak mungkin lah, Ma. Fitri itu kan anak yang baik. Cintanya sama Farel itu mulia. Cintanya sangat kuat sama Farel. Nggak mungkin, Ma. Tapi kenapa akrab begitu, Pak? Mama ini. Mama puasa nggak sih? Man, kamu puasa nggak? Kok malah ngomongin orang? Papa yakin Fitri itu yang anak yang baik. Hubungan mereka itu cuma sebatas atasan sama bawahan. Udah. Tahu nih Mama. Puasa-puasa ngomongin orang. Ntar batal lo puasanya. Mau kemana, Tan? Aku mau beli tiket pesawat, Mos, buat lebaran nanti. Emangnya lebaran ini kamu mau di kemana? Kamu tuh lucu ya, Mos. Tanya mau kemana lagi ya, pulang ke rumah keluarga aku lah. Kenapa, Mos? Enggak. Aku jadi kangen aja sama suasana lebaran. Aku jadi inget waktu masih ada papa sama mama aku. Emangnya biasanya kalau lebaran kamu kemana, Mos? Biasanya sih ke rumah Farel. Tapi nggak tahu deh. Kayaknya aku di rumah aja kali ya. Lagian rumah om sama tanteku kan di luar kota. Ya udah, Tan. Pergi Gi. Ntar tiketnya keburu habis. Ya udah aku tinggal dulu ya, Mos. Lebaran buat banyak orang pasti menyenangkan. Tapi buat aku nggak ada bedanya sama hari-hari lain. Mos? Al, gimana kabarnya Om Utama? Lumayan, Mos. Tapi masih agak lemah dan harus banyak istirahat. Cuman yang aku khawatirin, Pak Utama sekarang pasti stres banget gara-gara Edo datang. Edo ke rumah sakit? Ngapain? Kurang tahu, Mos. Tapi dia datang sama Fitri. Kok aku jadi curiga ya, Al? Curiga kenapa? Jangan-jangan itu triknya Edo buat manasin Farel. Bukannya Edo belum tahu kalau Farel dan Fitri tunangan? Mungkin gak sih, Al? Kalau Edo naksir sama Fitri. Kamu juga punya pikiran kayak gitu, Mas? Rel, kamu kan nelfon Fitri. Untuk apa, Pi? Rel, kamu tuh kenapa sih kalau ngomong sinis gitu? Kalau tadi dia datang sendirian, aku nggak mungkin emosi kayak gini. Tapi dia dengan Edo, Mi, itu hanya menambah masalah baru aja kan? Rel, Fitri nggak mungkin punya maksud buruk. Pi, Mi, bentar ya. Dari Fitri. Rel, jangan berantem sama Fitri. Pi, gimana dong? Apa hubungan Fitri sama Farel tuh bisa kita teruskan? Mereka kan udah tunangan, Mi. Iya, tapi kalau misalnya nih Pi ya, Fitri itu betul sama si Edo itu, Pi. Ya gimana dengan Farel dong? Walau gimana kan Farel tuh anak kita. Mami nggak terima dong Farel digituin. Mami nggak mau Farel tuh terluka. Kita juga nggak boleh pasrah dong, Pi. Pokoknya sebelum mereka menikah, persoalan ini harus kita luruskan, Pi. Mami kok jadi panik gitu? Percaya sama Papi, Mi. Fitri itu tidak mudah tertarik sama cowok lain. Dia setia. Satu kali dia sama Farel, dia akan tetap sama Farel. Rel, aku mohon kamu jangan salah pahami sama aku. Gimana aku gak salah paham, Fit?
kalau kamu lebih membela Edo daripada tunangan kamu sendiri. Di depan calon mertuamu lagi. Astagfirullahaladzim, Farel. Aku sama sekali nggak punya niat kayak gitu. Kamu tahu nggak? Sebenarnya Pak Edo itu tadi datang ke sana mau minta maaf sama kamu dan Pak Utama. Maaf. Emangnya orang seperti Edo bisa minta maaf? Rel, kamu nggak boleh salah paham sama orang kayak gitu dong. Walaupun orang itu musuh kamu. Tapi kenapa dia datang bareng kamu? Emangnya dia nggak bisa datang sendiri untuk minta maaf? Untuk orang se-egois dan gengsian kayak dia, minta maaf adalah hal yang sangat berat. Aku lihat sendiri, Rel. Gimana dia kesulitan untuk melakukan hal itu. Bahkan dia pakai latihan untuk bilang maaf ke kamu dan Pak Utama. Tapi kamu sama sekali gak mau ngasih dia kesempatan. Fit, apa kamu udah lupa? Waktu bule sakit Itu udah nggak berguna lagi buat kamu gitu? Bukan gitu, Mas. Ada lagi satu hal penting. Saya ingin memberikan proyek pariwisata itu untuk Retro. Maksud Anda? Sungguh, Fit? Kamu terima